Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faiza Syawira, NIM E0721801011. Di sini saya akan melaporkan penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Penelitian Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Desa Kebon Dalem, cabang dari tarekat yang ada di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya, yakni Jamiyah Al-Hikmah. Yang pertama yakni sejarah awal mula berdirinya tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Menganti, Desa Kebon Dalem. Keberadaan tarekat di Menganti ini sekitar kurang lebih antara tahun 80-an atau 90-an. Berawal dari kegiatannya seorang mursyid, yaitu Romo Kyai Haji Ahmad Asrori Ishaqi. Pengajian dari desa ke desa, kemudian kira-kira berjalan 1 tahun, beliau mempunyai inisiatif dawuh kepada salah seorang pengurus yang ada di Menganti ini. Beliau berkata, "Saya kok pengen mendirikan pondok," ujar Kyai Haji Ahmad Asrori. Akhirnya pengurus di pondok ini mencarikan tanah yang ada di wilayah Menganti untuk diaturkan kepada beliau, yang kebetulan waktu itu Dalem atau rumahnya masih berada di daerah Jatipurwo, Kecamatan Pegirian, Surabaya. Diambillah 3 tanah, yaitu tanah yang ada di Desa Kebon Dalem yang sedang saya teliti ini, kemudian 1 lagi tanah yang ada di Desa Belum Watu, kemudian 1 lagi di Setro. Ketiga tanah itu dibawa ke dalam atau rumah Kyai Haji Ahmad Asrori. Akhirnya sama beliau yang ditunjuk kebetulan tanah yang ada di Desa Kebon Dalem. Padahal tanah itu dulu sangat angker, kosong, dan tidak hanya angker tapi sangat-sangat angker. Di depan pos terdapat sesembahan masyarakat di Desa Kebon Dalem, di mana mereka menyembah pohon besar yang ada di sana dan membawa minyan dan lain sebagainya. Pengurus ini langsung bergegas untuk berusaha menegosiasi tanah itu supaya bisa dibeli. Akhirnya alhamdulillah tanahnya bisa dibeli. Waktu itu pembelian tanahnya nilainya sekitar 17 hektar kurang lebih. Sebegitu angkernya, tapi beliau menghendaki tanah itu bukan yang lain karena beliau tahu, katanya, seorang mursyid itu mempunyai nasyiratun nafisah atau penglihatan yang tembus, tidak hanya penglihatan mata tapi penglihatan hati, sehingga dikatakan di sana kalau mursyid itu melihat dunia seakan-akan seperti bola, karena bola ya kelihatan kecil, jadi apapun yang ada di bola itu tahu. Sehingga beberapa tahun, sekitar 1 atau 2 tahun setelah penunjukan tanah itu, akhirnya dibangunlah sebuah pondok. Yang kedua yakni sejarah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan seorang pendiri tarekat Qadiriyah dan Syekh Baha al-Din al-Naqsabandiyah merupakan pendiri tarekat Naqsabandiyah. Menurut Birmingham, bahwa cabang Qadiriyah yang paling aktif di Indonesia adalah yang menggabungkan diri dengan tarekat Naqsabandiyah. Di antara kedua tarekat tersebut dikombinasikan dan didirikan oleh Ahmad Khatib Sambas di Mekah pada abad ke-19 Masehi. Di dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah terdapat beberapa aspek di dalamnya yang berasal dari pengaruh tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsabandiyah, seperti zikir Qadiri yang dilakukan dengan suara keras yang merupakan pengaruh dari tarekat Qadiriyah, dan zikir kafi dilakukan secara diam yang merupakan pengaruh dari tarekat Naqsabandiyah, sehingga kedua unsur tersebut dapat dilakukan bersamaan. Asrori Ishaqi mempunyai kebiasaan untuk berkelana mencari ilmu dan mensyiarkan ajaran Islam kepada orang yang hidup dalam keterbatasan di pinggir jalan seperti gelandangan atau anak jalanan. Beliau mempunyai sudut pandang bahwa anak muda mempunyai kondisi lalai dalam agama, sehingga beliau berusaha mengajak para anak muda yang hidup di jalanan ini dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan seperti majelis zikir dan majelis manaqib. Selain itu, Kyai Haji Asrori Ishaqi juga melakukan pendekatan dengan cara berusaha menyamakan kesenangan mereka seperti dalam bentuk kearifan lokal dengan secara tidak langsung beliau dapat melakukan dakwah ajaran Islam.
Lalu seiring berjalannya waktu, para pemuda pengikut Kiai Haji Asrori Ishaqi semakin berkembang yang kemudian menamai perkumpulannya dengan sebutan orong-orong atau kunang-kunang. Asrori Ishaqi mengajak para pemuda ke dinding Asrori Ishaqi mengajak para pemuda ke Kedinding Lor untuk ke Pondok As-Salafi Al-Fitrah Surabaya untuk mendirikan pondok pesantren dan mengikuti kegiatan yang ada di pondok. Dari perkumpulan orang-orang tersebut berkembanglah dibentuk menjadi Jamaah Al-Hidmah yang diresmikan pada tahun 2005 yang telah didirikan pada tahun 1987. Jamaah Al-Hidmah dibentuk sebagai pintu taubat bagi masyarakat yang sungguh-sungguh ingin bertaubat, iktiqad bait, muhasabah kepada majelis. Kiai Haji Asrori Ishaqi memposisikan tarekat, pondok pesantren, yayasan, dan Jamaah Al-Hidmah sebagai amanah. Seiring dengan berjalannya waktu, maka semakin banyak pula jumlah pengikut Jamaah Al-Hidmah yang tidak hanya dapat diikuti oleh para murid yang telah terbaiat, namun juga dapat diikuti oleh seluruh umat Islam yang mempunyai niat untuk bertaubat sungguh-sungguh, sehingga Jamaah Al-Hidmah hingga pada tahun 2018 telah diikuti oleh masyarakat yang tidak hanya berasal dari Surabaya, dan bahkan banyak diikuti oleh masyarakat luar kota seperti Tuban, Lamongan, Gresik, dan sekitarnya. Selain itu juga tidak ada ketentuan dalam usia dan gender, sehingga dapat pula diikuti oleh anak-anak hingga orang tua dari semua jenis gender, laki-laki ataupun perempuan. Selain itu, para jamaah juga dapat merasakan kehikmatan ketika mengikuti kegiatan tarekat secara batin dan rohani. Pengikut tarekat itu tidak hanya dari lapisan sosial tertentu, tapi juga dari berbagai wilayah perkotaan, pedesaan, dan bahkan berbagai kelompok profesi tertentu. Menurut Martin, tarekat bukan sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan iklim sosial dan politik yang sedang berlangsung. Peranan tarekat di kalangan pengikutnya pernah mengalami kelemahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Perkembangan dan pertumbuhan kaum modernis dan organisasi massa yang berorientasi politik sangat terpengaruh terhadap melemahnya peranan tarekat. Karenanya, rasa tidak puas di bidang politik dan ekonomi yang mestinya disalurkan lewat tarekat dapat tersalurkan lewat organisasi secara formal. Berkat usaha beberapa syekh Naksabandiyah di Indonesia, pengaruh dan peranan tarekat kembali bangkit secara luar biasa di penghujung tahun 1950-an dan 1960-an. Sekian yang dapat saya laporkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.